Pak Dr. Yanuar. Halo Pak Yanuar yang hadir secara online. Tadi saya tuh juga mau online sebenarnya, tapi bisa kekejar akhirnya baru sudah sampai. Siang ini kita akan melaksanakan ujian akhir ya, tesis atas nama Mas Bagas Abiyu Pratama dengan judul dampak perubahan tutupan lahan terhadap dinamika hidrologis das untuk pengembangan PLTMH di kasus Bukit Gendol, Wonogiri, Jawa Tengah. Bawah bimbingan Bapak Dr. Jabron Wasikida dan Pak Yanuar. Baik, untuk jalan sidang nanti kita akan bagi menjadi 3 termin. Yang pertama adalah sesi pemaparan hasil penelitian, kemudian yang kedua sesi ujian. Nanti walaupun pembimbing mungkin akan melakukan ujian ya, karena sebagai penguji. Dan terakhir adalah sesi untuk penetapan hasil. Saudara Bagas sudah siap? Sudah berdoa? Sudah makan? Nah, oke, baik. Kita mulai sesi pertama, kami persilahkan Pak Abdi untuk mempresentasikan hasilnya. Waktunya 15 menit saja ya Mas. Ya, silakan. Terima kasih untuk para pembimbing dan penguji yang sudah menyempatkan waktunya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan coba memaparkan hasil penelitian saya mengenai dampak perubahan tutupan lahan terhadap dinamika hidrologis das untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di studi kasus Bukit Gendol, Wonogiri. Adapun yang pertama, beberapa perubahan yang saya lakukan sebelum seminar hasil kemarin dan juga setelah seminar hasil. Yang pertama terkait judul kemarin dari yang berjudul implikasi konservasi hutan terhadap akses energi listrik berbasis PLTMH di Dusun Dali Wonogiri diubah menjadi dampak perubahan tutupan lahan terhadap dinamika hidrologis das untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, selanjutnya di tujuan yang ketiga yang awalnya merumuskan model skenario untuk memanfaatkan energi mikrohidro karena memang keterbatasan waktu, tujuan yang ketiga diubah menjadi melakukan kuantifikasi nilai kelayakan ekonomi dari besarnya daya yang dapat dibangkitkan oleh PLTMH di Bukit Gendol, seperti itu. Untuk tujuan penelitian saya, yang pertama menganalisa dampak perubahan lahan terhadap respon hidrologi, yaitu debit. Yang kedua adalah mengkuantifikasi potensi energi listrik yang dapat dibangkitkan oleh PLTMH. Yang ketiga, mengkuantifikasi kelayakan ekonomi proyek PLTMH ini selama 20 tahun. Nah, yang pertama, hasil citra satelit yang saya olah dari tahun 2000, 2005, 2015 dan juga 2025 skala waktu yang saya gunakan tidak kontinu. Dari 2000 ke 2005 loncat 5 tahun, sedangkan 2005 ke 2015 loncat 10 tahun. Hal ini saya lakukan karena memang data tutupan lahan untuk tahun 2010 itu tidak dapat saya temukan. Nah, terlihat data tutupan lahan dari tahun 2000 hingga tahun 2025 menunjukkan dominasi dari hutan lahan kering sekunder, yaitu sekitar 60%. Terlihat di sini pada tahun 2000 ke 2005 terjadi degradasi yang cukup signifikan untuk hutan lahan kering sekunder, yaitu dari 152 hektar menjadi 136 hektar. Namun terjadi kondisi pemulihan hutan kering lahan sekunder yang cukup besar dari tahun 2015 hingga tahun 2015, dan untuk di tahun 2025 itu turun menjadi 148 hektar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya konservasi yang dilakukan oleh Mbah Sadiman itu menjaga ketahanan tutupan lahan hutan kering sekunder di wilayah Bukit Gendol.
Nah, untuk area yang saya kaji itu hanya sebagian catchment area di Bukit Gendol saja. Sebenarnya Bukit Gendol itu cukup luas, tapi karena saya hanya mengambil streamline yang menuju ke arah Dusun Dali, maka saya hanya ambil seperti pada gambar. Nah, eh, di kondisi semak belukar itu ada peningkatan, mohon maaf, ada penyusutan dari tahun 2000 hingga tahun 2015, namun ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 menuju 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan semak seringkali merupakan gejala transisi dari pembukaan tutupan lahan. Dan kemudian kalau dilihat dari pertanian lahan keringnya di tahun 2000 dan juga 2000 dan juga 2005 menunjukkan nilai yang cukup besar. Ini mengindikasikan bahwa mata pencarian masyarakat sebelum tahun 2015 didominasi oleh pertanian. Dan kemudian apabila dilihat di tahun 2025 ini menunjukkan peningkatan kembali, di mana tahun 2015 ini cukup rendah yaitu 4,2 hektar, namun di tahun 2025 menunjukkan nilai membesar di 11,8 hektar. Dan ketika dilihat pada bagian eh, tutupan lahannya berada pada daerah dekat pemukiman. Nah, kemudian adapun bentuk streamline yang dimodelkan dari permodelan SWOT dapat dilihat terdapat dua streamline utama dan saya hanya menggunakan streamline yang kedua yaitu arah aliran yang menuju ke Dusun Dali Desa Geneng. Di sini terlihat bahwa aliran yang terbentuk atau streamline yang terbentuk itu memiliki rupa yang hampir sama dengan citra yang ada di Google Map. Nah, dari permodelan yang saya lakukan, saya dapatkan nilai debit dari tahun 2000 hingga tahun 2025 yang menunjukkan nilai cukup stabil. Di sini ada sedikit kejanggalan data di data nomor 1. Nah, di SWOT sendiri dalam proses permodelannya ini ada yang namanya warming up. Nah, biasanya warming up itu untuk di data di awal itu biasanya tidak begitu akurat. Oleh sebab itu, data di bulan pertama itu tidak saya gunakan. Kemudian ketika data debit dari permodelan SWOT yang saya dapatkan, ketika saya komparasi dengan debit bulanan yang ada di stasiun Bengawan Solo, saya dapatkan nilai R kuadrat NSE PBS yang tidak cukup baik, yaitu dengan R kuadrat 0,01. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungannya sangat lemah, kemudian nilai NSE-nya min 6,86 atau model sangat tidak akurat untuk merepresentasikan debit. Yang ketiga, PBS-nya itu min 52% atau underestimate-nya berat. Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa model belum mampu merepresentasikan variasi maupun besaran debit observasi dengan baik. Dengan kecenderungan underestimate yang signifikan, kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan model dalam mereproduksi respon hidrologis pada skenario pengujian ini. Nah, mengapa saya juga mendapatkan nilai R kuadrat NSE bias yang cukup buruk? Karena memang seharusnya untuk melakukan perbandingan yang menjadi masalah adalah stasiun dasnya itu tidak ada yang mengukur debit di Bukit Gendol. Jadi untuk perbandingannya memang alangkah lebih baiknya dilakukan penelitian untuk mengukur debit secara langsung. Sebenarnya saya sudah mencoba mengukur debit secara langsung, namun hanya saya lakukan selama 2 hari, jadi tidak cukup pas untuk merepresentasikan nilai R kuadrat, NSE, dan PBS pada validasi ini. Nah, meskipun terdapat keterbatasan, hasil evaluasi model tetap relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk melihat apakah air yang berada di Dusun Gendol tadi karena konservasi hutan yang dilakukan itu memiliki stabilitas aliran yang
di mana stabilitas aliran ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, karena sejatinya proses pembangkit listrik ini tidak ada komponen untuk menyimpan arusnya. Nah, kemudian ketika diperhatikan, stabilitas debit yang terlihat pada musim-musim kemarau dari bulan Agustus atau bulan 8 hingga bulan ke-11 memiliki stabilitas debit yang cukup stabil. Lonjakan di bulan ketiga dan juga bulan keempat dan juga bulan ke-12 menunjukkan perubahan pola musim yang kemungkinan besar pada bulan-bulan itu adalah musim penghujan. Nah, pada hasil pemodelan SWOT dan juga pengukuran yang saya lakukan secara langsung, saya dapatkan nilai debit yang cukup hampir sama, di mana saya lakukan pada bulan November atau bulan ke-11, yaitu saya dapatkan hasil sekitar 0,717. Ketika saya modelkan dengan permodelan SWOT, saya dapatkan 0,07. Jadi kemungkinan ada faktor perbandingan data yang tidak terlalu pas untuk melakukan uji NSE, R kuadrat, dan juga PBIAS. Nah, karena saya menemukan data yang cukup sama di bulan November, maka data di tahun 2025 akan saya simulasikan untuk menentukan kelayakan apakah PLTMH itu layak dibangun di Desa Geneng. Dari analisa kelayakan ekonomi saya menggunakan dasar dari Kementerian Keuangan, di mana lama proyeknya itu minimal 20 tahun, efisiensi yang digunakan adalah 65%, sedangkan fixed cost atau sedangkan fixed cost-nya adalah 3,6% per tahun, kemudian harga listrik adalah 1,144 kilowatt hour, dan juga diskonto 10% dengan capex sebesar 50 juta per kWh, saya dapatkan nilai NPV dari debit yang paling kecil. Debit yang paling kecil saya ambil di bulan ke-10, yaitu 0,04. Di sini saya dapatkan nilai NPV sebesar 111 juta, di mana memiliki nilai yang cukup positif. Kemudian ketika saya beri sensitivitas debit berkurang 10% dan juga 20% dari baseline-nya, saya dapatkan nilai yang positif juga, yaitu ketika sensitivitasnya berkurang sebesar 10%, saya dapatkan NPV sebesar 100 juta. Dan ketika sensitivitas debit berkurang 20%, saya dapatkan NPV sebesar 89 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan debit terkecil, pembangunan atau pengembangan proyek PLTMH di Desa Geneng itu layak untuk dilakukan. Nah, kesimpulan dari penelitian yang saya buat, yang pertama, perubahan tutupan lahan dan debit. Tutupan lahan didominasi oleh hutan lahan kering sekunder, yaitu lebih besar dari 60%, dan kondisi ini bertahan di beberapa tahun. Dan menunjukkan bahwa keberhasilan upaya konservasi yang dilakukan oleh Mbak Siti Diman pada daerah tangkapan di Bukit Kendol. Dan yang selanjutnya, dari tutupan lahan yang ada, debit yang dihasilkan itu cukup stabil untuk pengembangan PLTMH. Kemudian potensi hidrologi sumber mata air, ketika dilakukan penghitungan debit andalan didapatkan nilai 71,78 liter per sekon. Nah, dengan kondisi ini, sumber air mampu membangkitkan daya sebesar 4,9 kW. Nilai ini memiliki daya yang cukup untuk menunjang kebutuhan listrik skala mikro, yaitu bisa digunakan untuk skala rumah tangga, fasilitas publik di pedesaan. Nah, temuan ini memperlihatkan bahwa mikrohidro dapat menjadi solusi energi listrik yang efektif di wilayah dengan akses listrik terbatas. Yang terakhir adalah kuantifikasi nilai ekonomi pengembangan PLTMH. Dari perhitungan ekonomi menunjukkan bahwa NPV bernilai positif pada operasi 20 tahun dengan debit minimal menghasilkan NPV sebesar 111 juta. 111 juta. Hal ini menunjukkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro bukan hanya layak secara teknis, namun juga layak secara ekonomis. Sekian Pak Fuad yang bisa saya paparkan. Ya, terima kasih Mas Bagas. Selanjutnya silakan dipersiapkan untuk tulis.
untuk mencatat nanti mungkin masukan atau pertanyaan. Kita masuk sesi kedua yaitu sesi ujian atau diskusi. Untuk itu kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Dr. Muhammad Helmi. Dipersilahkan Pak Helmi. Belum hidup. 1, 2, cek. Oh, ini hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yanwar, suara saya terdengar Pak Yanwar? Oke, matur nuwun Pak Yanwar. Baik, terima kasih Pak Fuad. Yang pertama saya menyampaikan selamat ya kepada Saudara Bagas. Saudara Bagas, saya lihat sudah berbeda dengan yang kedua gitu ya. Sekarang lebih antara metode hasil sudah kelihatan gitu ya. Lebih ringkas tapi padat gitu ya. Yang dari yang pertama kedua berubah ya, berubah besar ya. Dan yang kedua ketiga sudah mengalami perubahan dan penyesuaian. Dan saya melihat beberapa saran saya waktu lalu sudah diakomodir. Jadi bagus sekali ya Mas Bagas. Yang pertama karena ini ujian, jadi pertanyaannya bukan pada redaksi gitu ya, tapi pada hal-hal yang sifatnya menguji. Yang pertama terkait dengan istilah tutupan lahan dan penggunaan lahan. Tutupan lahan dan penggunaan lahan. Kalau misalnya sawah, itu tutupan atau penggunaan? Sawah tutupan. Sawah tutupan atau penggunaan? Penggunaan. Karena dia terkait dengan fungsi. Kalau tutupan, bisa saja sawah pada saat berair, tutupan lahannya air. Gitu. Pada saat dia kering, sawah kering setelah panen, itu tutupan lahannya tanah terbuka. Gitu. Tanah terbuka. Kemudian pada saat dia vegetasinya tumbuh, nah dia vegetasi tutupan lahannya. Jadi sawah itu penggunaan lahan. Kalau tutupan lahan, air, tanah, vegetasi. Lahan terbangun. Nah itu tutupan lahan. Sawah tanah terbuka, tanah terbuka, vegetasi, air, lahan terbangun. Tutupan lahan air misalnya, dia bisa laut, bisa sungai, bisa danau, bisa situ, bisa genangan, bisa juga padi, sawah yang lagi basah. Itu tutupan lahannya air. Tapi penggunaan lahannya sawah. Sudah jelas ya bedanya ya. Kalau dia terkait fungsinya, maka dia penggunaan lahan. Land use, bukan land cover. Nah sekarang, kalau dilihat dari sini, ini hutan. Hutan itu tutupan atau penggunaan? Iya, hutan tutupan. Hutan itu kan kawasan. Di dalam hutan bisa saja ada semak belukar. Di dalam kawasan hutan bisa saja ada tanah terbuka. Gitu. Bukan hanya kalau tutupannya apa? Hutan itu tutupannya apa? Yang menutupi lahan hutan itu apa? Iya, vegetasi. Iya, vegetasi kerapatan tinggi bisa. Kalau hutan itu tutupan. Tutupan lahan. Maaf.
Hutan itu penggunaan lahan. Saya ngelihat kelasnya. Hutan lahan kering sekunder. Nah, ini sudah penggunaan lahan. Pertanian lahan kering. Itu sudah penggunaan lahan. Gitu? Pertanian lahan kering campuran penggunaan. Semak belukar juga penggunaan. Tutupannya vegetasi. Ini tutupan itu lebih sederhana dibanding itu. Yang menutupi lahan itu apa? Itu namanya land cover. Berarti istilah semua yang ada dalam dokumen ini itu nanti diarahkan pada penggunaan lahan, bukan tutupan lahan. Jadi nanti, tapi dimasukkan nanti definisi tutupan lahan dan penggunaan lahan itu ada di dalam bab 2 kajian pustaka. Ya, jangan sampai dari depan sampai belakang, apa itu tutupan lahan? Tidak jelas ya. Kemudian yang lihat di peta, nanti ini yang lain-lain terkait redaksi, ini sedikit apa namanya spasinya samain ya, spasi samain. Kemudian ada yang spasinya rapet gitu kan, seperti di kata pengantar misalnya spasinya rapet gitu, 1, tapi yang di dalamnya mungkin 1, sekian renggang gitu ya. Jadi sama semua. Terus kemudian di daftar isi, contoh formatnya, teksnya harus sama, ini teksnya beda gitu ya. Ikutin panduan. Ini kan beda teksnya tuh sama isinya. Ya, dirapikan karena kalau tesis itu kan dokumen nanti yang bertahan lama di perpustakaan. Ya, jadi harus rapih dan bagus. Ini karena dipercepat, kita bisa memaklumi. Kemudian coba kita lihat di peta. Ya, yang gelap itu penggunaan lahannya hutan lahan kering sekunder. Kemudian yang hijau muda itu semak belukar. Yang hijau lebih muda lagi itu pertanian lahan kering. Ya, pertanian lahan kering. Kemudian yang terang banget mendekati putih itu pertanian lahan kering campuran. Nanti dilihat ya istilah-istilah itu. Ya. Yang jadi menarik di sini itu adalah yang ditanam oleh pasal? Ya, itu di mana? Random Pak, nggak bisa dipetakan. Jadi Oh, masa gitu. demand ini hanya menyebar bibit apa namanya beringin di sekitar redaksinya seperti itu. Cuman ditanam. Iya, hanya ditanam. Jadi tidak ditunjukkan di mana dan berapa itu tidak tertentu. Iya. Karena selain vegetasi, itu kan waktunya cukup lama ya. 2000 sampai 2025. Jadi 25 tahun. Ya. Jadi 25 tahun. Iya, Itu kan 25 lama ya. tahun. Dibiarin aja. Tumbuh enggak Pak Jafar? Enggak usah ditanam aja, 25 tahun tumbuh tuh.
tumbuh Pak kalau misal dibiarkan. Iya, makanya. Iya, Jadi saya cuma mau melihat karena statement di kesimpulan ini sangat kuat bahwa konservasi itu adalah bahasa demand. iya. Yang jelas Pak, Bisa tidak dibedakan mana konservasi yang ditanam oleh bahasa demand, mana yang tumbuh alami? tidak bisa dibedakan Pak. Ya, karena itu agak susah ini menyatakan upaya konservasi yang dilakukan bahasa demand mampu menekan kerusakan ekosistem hutan. Gimana? Ya. Namun Bagaimana Mas menjawab itu? baik. Namun pada kondisinya Pak, apabila sebuah apa namanya lahan itu dibiarkan tidak dimulai dari upaya konservasi, maka upaya selanjutnya yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu adalah penggunaan lahan, yang mana pada prosesnya Enggak, sudah pertanyaan saya, bisa enggak kita membedakan mana yang ditanam bahasa demand dan mana yang tidak? Sehingga di sini bisa dinyatakan bahwa upaya konservasi yang dilakukan bahasa demand mampu menekan kerusakan ekologis hutan. tidak Pak, tidak bisa dibedakan Pak. Ya, kalau dilihat dari sini, itu tahun berapa bahasa demand menanam? Itu lihat petanya. Kalau dari apa namanya media yang saya baca, bahasa Diman itu mulai menanam pada tahun 1090-an Pak. 1090-an itu mulai menanam. 1990, 90, 96, 96, 1996, 96. Berarti yang di situ itu tahun berapa? 2000. 2000 Oh, sebelum itu sudah ditanam berarti. sudah ditanam. Kebakarannya terjadi tahun 1960-an, 1960-an Pak. 9, 1960-an itu oh, terjadi 1960. 60 itu terjadi kebakaran. Udah lama sekali itu. Dia recovery sendiri dia hutan. Cepat itu. Itu saja pertanyaan saya gitu. Kalau dilihat dari peta tutupan lahannya tidak bisa Pak, harus dilakukan apa namanya observasi lapangan secara langsung. Iya. Jadi Bahasa Diman sendiri menanam apa namanya eh beringin, dan apa namanya dari foto-foto beringin yang saya kumpulkan juga memang dari akar-akar beringinnya muncul resapan-resapan air Pak. Artinya maksud saya gini, itu kan das besar itu. Itu kan area besar sekali itu. Iya, Ya, besar. Apakah sebesar itu signifikan perangnya bahasa demand? Karena ini dokumen ilmiah nanti dijadikan referensi. Ternyata bahasa demand. Padahal bukan. Gitu. Atau kontribusi kecil misalnya. Berapa persen sebetulnya kontribusinya? Bisa dihitung nggak? Kontribusinya dia misalnya 50% ke atas, signifikan. tidak bisa dihitung Pak. Sebagai apa namanya mampu menekan kerusakan ekologis hutan. Tapi kalau tidak jelas itu perlu dimasukin tidak bahasa demand. Masukin aja salah satu upaya konservasi adalah bahasa demand. Tapi jangan dimasukkan bahwa bahasa demand terlalu banyak kontribusinya. Oh, baik. Ya, ya, karena alam juga recovery kan. Justru malah warga itu merusak hutan, Pak. Berbanding terbalik dengan kondisinya. Maka saya katakan bahwa upaya yang dilakukan Bahasa Diman itu dapat menekan kerusakan ekologi yang ada. Karena dari pengalaman lapangan saya di daerah Merbabu itu juga ada yang wilayah setelah terkena badai tapi tidak dilakukan konservasi sama sekali. Memang faktanya sampai sekarang memang tutupan lahannya berupa semak belukar. Namun dengan upaya Mbah Sadiman yang melakukan reboisasi, pembelian lahan hutan di sana, kemudian menanam, itu menyebabkan pola kerusakan ekologisnya tidak begitu signifikan. Ya, kalau kita lihat itu ledakan lahan pertanian besar. Itu bisa diceritakan enggak kenapa itu? Ini. Kalau Ya kan? ya, coba.
Jadi ground check tanya betul nggak Dilihat ke sana langsung ya Pak, atau di bagaimana? lapangan? Kalau di lapangan memang area yang barusan itu digunakan untuk menanam rumput Pak. Jadi rata-rata masyarakatnya di sana itu peternak, sehingga beberapa Ditanamin. lahan kosong itu justru ditanami rumput. Jadi mungkin yang terbaca yang pada daerah apa namanya hijau hijau itu adalah rumput Pak. Situ pertanian lahan kering. Betul. Memang begitu peta selesai tahun 2025 itu bisa dicek akurasinya di lapangan. Di petanya apa, di lapangannya apa. Di peta apa, di lapangan apa. Di peta apa lah. Kemudian dibuat matriks, namanya confusion matrix. Dari matriks itu kemudian ada rumusnya turun overall akurasinya berapa. Akurasi keseluruhan peta itu berapa persen. Kemudian nanti keluar user dan producer akurasi berapa persen. Kemudian nanti keluar kappa indeksnya. Sehingga dari situ baru kelihatan berapa akurat peta itu dibanding dengan kondisi existing di lapangan. Ya. Oke. Baik Pak. Yang tahun 2005 itu agak ekstrim. Kemudian yang lahan kering, apa itu tadi? Paling bawah itu paling terang itu apa itu? Pertanian lahan kering campuran Pak. Lahan kering campuran itu jadi meluas situ. Ambil semak-semak lahan kering campurannya. Kemudian berkurang, kemudian habis. Pertanian lahan kering campuran jadi pertanian lahan kering gitu. Jadi, kalau dilihat spasialnya agak susah ini diamati, tapi kalau dilihat dari peta pola dinamikanya bisa dijelaskan deh. Mestinya di sini dijelaskan bagaimana perubahannya. Perubahan yang terjadi di situ. Baik. Seperti misalnya ini loh. Ya. Keseluruhan Pak. Ada Adanya. kelasnya. Ini 22 hektar, pertanian 32 kan blok 4 hektar. Nah, ini sedikit. Jadi itu kayak gitu. Tambah misalnya pertanian kali dari Jakarta, sini 0,2 hektar, naik tinggi 15 hektar. Kemudian turun sedikit 12 hektar. Kalau hutan habis, nggak apa-apa. Tapi kalau lahan pertanian habis, jarang. Gitu kan? Pertanian lain, kalau semak, hampir ini dia. Semak. Iya. Tapi kalau lahan pertanian memang jarang. Padi berkurang gitu kan. Lahan sawah berkurang. Tapi mungkin saja terjadi karena rehabilitasi. Ya, kelihatan enggak? Kalau dilihat dari, Pertanian lahan kering itu tanahnya tanah siapa ini? nah itu kan tanahnya itu perhutani Pak. Namun di daerah sana itu diakuisisi oleh masyarakat. Jadi pada proses pemanfaatan lahannya pun siapa yang membuka lahan dia yang memiliki lahan. Prinsipnya masih seperti itu. Ya. Misalnya ini lahan pertanian dari 16 hektar 2005 turun 13, berarti kan hilang lahannya. Iya. Terus tinggal 3 hektar. Banyak lahan pertanian yang hilang. Itu memang ditinggal gitu. Nah,
Biasanya Pak, untuk area-area yang jauh itu dari keturunan itu tidak ada yang mau melanjutkan. Jadi semisal si A membuka lahan, kalau kita lihat persebarannya itu pada daerah yang paling dekat dengan pemukiman adalah yang bawah Pak. Jadi daerah bawah ini itu adalah yang dekat dengan pemukiman. Kemudian kalau dilihat dari tahun-tahun lampau 2000 hingga 2005, banyak pertanian yang berada di jarak yang cukup jauh dari apa namanya rumahnya. Nah, ketika membuka lahan untuk jadikan pertanian, ketika si A kemudian anaknya tidak mau melanjutkan, maka lahannya ini tidak akan diteruskan, Pak. Jadi akuisisi lahan biasanya itu secara turun-menurun. Sedangkan terlihat di sini pada tahun 2025 pertanian yang tergambar itu berada di daerah dekat pemukiman. Ya, artinya kalau dia lahan berpindah masih mungkin. Tadi bagus tuh penjelasannya. Ditinggal sehingga menyusut lahan pertanian. Nah, itu nanti harus dijelaskan di sini. Biar enggak di situ lahan pertanian menyusut gitu kan. Ya, lahan pertaniannya menyusut. Kelihatan nggak? Iya. Naik, turun. Rendah, naik, turun, 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 naik sedikit. Ya. Jadi dinamis. Nanti harus dijelaskan tuh kenapa. Ini ada pemodelan subbasin. Iya, Pak. Ada bisa ditampilkan di layar nggak? Aduh, tidak ada, Pak. Hmm? Tidak, saya. Ini daerah studi. Iya, Subbasin sama batas. Ini batas apa? Batas ini desa. catchment areanya, Pak. Bukan, Ini Pak. catchment. Iya, Ini jadi catchment. iya. Yang ini, tapi catchment kok patah-patah gitu ya? Sama Pak. Itu yang terbentuk di permodalannya Pak. Sebenarnya areanya yang saya ambil sedemikian besar Pak, namun karena memang saya hanya ingin mengambil satu streamline saja, karena di sini terbentuk dua streamline, saya ambil yang membentuk satu streamline saja. Karena yang memang ingin saya kasih adalah arah aliran yang menuju ke desa Genengnya Pak. Sedangkan ini yang sebelah kiri itu di luar dari desa Genengnya Pak. Jadi untuk penampakan areanya itu cukup berbeda. Ya memang berbeda antara ini di peta, ya kan? Dengan yang ini. Kalau itu hasil permodelannya, Pak. Dari gambaran ini, Pak. Ini yang merah ini sungai. Yang Ini halaman 29. kuning, Pak, yang saya ambil, Pak. Sungai utama. Yang merah itu apa? Yang merah itu subbasinnya, Pak. Subdasnya. Bentuknya agak lain, tapi ya mirip. Ini agak mirip. Dengan itu. Berarti yang dihitung nanti mikrohidro itu yang kuning ini. Iya, di area streamline yang Ukurnya di mana? Potensi mikro di bawah sini. Iya, oke, Pak. Sini, di sini. Iya, Bapak. Peta ini dapurnya deh. Iya, belum saya ini. Mikrohidronya berarti diukur di sini. Iya, Pak. Berarti ini batasnya basin. Catchment. Iya, Pak. Kenapa beda dengan ini? Dengan ini. Itu dari yang saya potong sendiri mengikuti apa namanya mengikuti alur dari yang saya buat, kemudian yang ditampilkan itu pemotongan manual yang dilakukan oleh SWAT-nya Pak. Jadi untuk yang ini pemotongan ini saya sesuaikan dari layar yang ini, hanya saya potong manual. Kemudian untuk yang berada di gambar itu pemotongan otomatis di SWAT-nya Pak. Jadi bentuknya berbeda. Coba balik. Harusnya sama bentuknya. Tidak boleh beda dia. Oke. Ini kalau saya lihat sendiri. Iya Pak. Iya.
Dikerjakan ya sih. Iya Pak. Kalau ada air yang jatuh di sini, Iya. dari pada yang jatuh di sini, dia keluar. Iya Pak. Keluar. Kalau ada yang air jatuh di sini, dia tidak masuk sini juga. Iya. Kalau ada air masuk di sini, dia tempat. Kalau ada air masuk di sini, masuk di sini. Iya. Ini yang perlu dilihat di mana yang ditanam. Apa itu rasanya dari sini. Kemudian tanam di sini tidak benar. Iya. Dia tanam di sini. Iya. Dia mau tidak. Dia pola yang di sini. Dia sama di sini. Dia nanti di sini kita sebutkan. Bagusnya memang batas dasnya dibuat yang tepat. Kemudian yang ditanam oleh dia di plotting pakai GPS. Kalau bisa itu bagus kelihatan. Ya enggak apa-apa. Terus bikin peta jangan ada tanda tangan tuh. Tanda tangan ini siapa? Saya Pak. Jangan ditanda tangan. Baik Pak. Ya. Jangan Iya Pak. Maaf. jangan dikasih tanda tangan. Ya. Nanti dipotong ya Mas. Mudah-mudahan bisa cepat itu ya dipotong. Berarti dipotong sesuai dengan permodelan Iya. yang ada gitu Pak. Batas catchment-nya satu. Enggak boleh beda catchment. Batas catchment-nya satu. Baik. Oh ini kan masih beda batas catchment. Saya lihat sudah lumayan bagus. Tampilkan sungai. Iya, betul. Setiap peta itu harus ada sungainya. Sungai. Sehingga kelihatan dari mana datangnya. Ya, terus batas catchment-nya harus tegas dan satu. Kalau nilai debit 0,5 itu artinya apa itu? Itu dalam satuan meter Pak. Meter kubik per second. 0,5 apa itu? Sini tidak ada satuannya ya. Oh iya, maaf Pak. Itu maksudnya 0,5 meter kubik per second itu Pak. Itu debit. Debit Pak. Meter kubik per second. Besar, Pak. Besar itu maksudnya. Nanti angka belakang komanya disamain ya Mas, biar tidak bingung melihatnya. Oh baik Pak. Seperti halaman 30. Ini ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka belakang koma kan. Ada yang 3 angka belakang koma, ada yang 6. Kalau kita lihat, ini apa nih, Satuan Bengawan Solo, Mas? Itu untuk mengkalibrasinya Pak. Jadi sebenarnya Dibandingkan dengan Bengawan Solo. iya. Oh, jadi catchment di sini dibandingkan dengan Sungai Bengawan Solo. Iya. Coba kita lihat ya. Sungai Bengawan Solo itu ngukurnya di mana? Ini sama modelnya sama yang digunakan, SWOT juga. Bukan Pak, itu saya dapat dari data debit apa namanya rataan bulanan. Cuman stasiunnya apa kemarin saya lupa Pak apa. Cuman tidak yang Bengawan Solo. Cuman saya ambil dari apa salah satu stasiun di Bengawan Solo Pak. Ya ini dari stasiun Bengawan Solo. Bengawan Solo itu dari Jawa Tengah hulu.
hilirnya sampai ke Jawa Timur, Iya. Ujung Pangkah, Jawa Timur, Iya. di Tuban itu. Ujungnya besar banget dasnya. Masa debitnya kalah sama debit? Iya, itu sebenarnya bukan dengan Bengawan Solo, Pak. Masa kalah sama debit yang satu dusun gini? Iya, maaf, Pak. Kemarin saya coba cari stasiunnya apa, tapi masih belum ini, Pak. Tapi itu data saya ingin katakan bahwa ini tahun. Iya. Iya. Ya, cuman memang harus diplot itu, karena orang begitu rata-rata bulanan stasiun Bengawan Solo, berarti kan gede nih. Kesannya orang Bengawan Solo kan besar. Nah, ini kan kelihatan pengaruh. Di sini ada R kuadrat. Ya. R kuadrat hubungan. Hubungan itu R kuadrat atau R? Kuadrat, Pak. R itu apa? Koefisien R kecil itu. Koefisien Korelasi. 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 Korelasi itu apa? Hubungan. Hubungan. Jadi R kecil itu hubungan. Kalau R kuadrat, R kali R kuadrat, koefisien apa? Determinan. Determinasi. Koefisien determinasi itu bisa menyatakan pengaruh. Jadi bukan hubungan. Jadi pengaruhnya sangat lemah misalnya. Ya, jadi sudah bagus. Kalau R korelasi atau hubungan. Kalau ini R kuadrat ini. Indikatornya R kuadrat. Apa artinya hubungan sangat lemah? Hanya 0,01. Berarti hanya 1%. Ya toh? Iya. Konservasi di sini mempengaruhi debit air. Iya. Tidak signifikan. Iya. Kok di kesimpulannya signifikan? Jadi untuk nilai Halaman 31. iya, Pak. Ini. Sehingga upaya konservasi yang dilakukan Mbah Sadiman mampu menekan kerusakan ekologis. Debit yang didapatkan dari pemodelan menunjukkan bahwa mata air memiliki potensi nilai ini. Jadi pengaruh antara konservasi terhadap debit kan Iya. hanya 0,01. Berarti 1%. Iya. 1% itu besar atau kecil? Kecil, Pak. Sangat kecil. Sangat kecil. Berarti tidak signifikan konservasinya. Benar. Memang kalau dilihat dari R kuadratnya itu sangat kecil. Artinya nilai tersebut mengindikasikan modelnya belum mampu merepresentasikan antara perubahan tutupan lahan dan juga debit yang terjadi. Namun pada kondisinya yang kita butuhkan adalah dilihat dari stabilitas debitnya. Jadi dari tutupan lahan yang ada, stabilitas debit cukup stabil. Dan pada debit yang terjadi di musim kemarau pada tanggal 5 sampai tanggal 11, bulan 5 sampai bulan 11 menunjukkan pola debit yang cukup stabil, Pak. Kalau 5 tahun umurnya, itu bisa enggak semak jadi hutan? Belum. 5 tahun itu bisa enggak 5 tahun semak menjadi hutan? Kalau dalam jangka waktu 5 tahun, untuk pohon-pohon kecil yang teridentifikasi sebagai semak bisa, Pak. Namun ketika dalam semak nyata itu belum bisa terjadi, Pak. Anak pohon. Karena di sini banyak nih. Tahun 2005 hutan lahan kering 136 hektar. 2015 175. Iya. Coba lihat dari A ini.
Ini. Sekian. Nah, ini signifikan. Bisa nggak 2016 pasti dia dari semak belukar. Iya. Pindah dari semak belukar. Ketika dari lahan pertanian, dari lahan pertanian dan mungkin dari hutan. Sepuluh tahun. Iya. Ini tahun masih mungkin jadi hutan. Iya, iya Pak. Jadi memang semak itu adalah sebagai indikator Pak, indikator lahannya sedang terdegradasi atau sedang terjadi pemulihan hutan. Sudah cukup. Nanti argumen-argumen itu disebut. Jangan cuman naik sekian nih sekian, tapi kenapa dia naik tinggi, kenapa dia turun? Ya, itu perlu dielaborasi. Ini petanya ini masih peta buta, Mas. Tidak ada toponimi, tulis toponimi. Toponim itu nama-nama geografi. Ya. Sebenarnya Masukkan peta. baik Pak. Kalau papermu gimana paper? Kalau paper saya yang pengukuran secara langsung Pak. Ya, sudah publish. Sudah Pak. Man paper Pak Fuad ya. Pak Fuad, papernya aman. Sudah bisa lulus. Saya kira itu Pak Fuad ya. Jadi saya sudah mencari apa yang lemah, tapi saya kira sudah yang perlu klarifikasi dan sudah bisa dijawab dengan baik. Jadi saya ucapkan selamat ya, Saudara Bagas yang sudah bisa sangat cepat nih termasuk ya Pak ya. Dari mulai apa namanya proposal sampai ke ujian tesis ini termasuk singkat. Berapa bulan itu ya? 1 bulan Pak. Hah? Lebih dari proposal. Dari proposal itu 4 bulan ya? 3 bulan ya? Iya. Berarti 3 bulan. Iya. Pre-nya harusnya kalau itu dikerjakan dari awal bagus. Saya lihat nih, saya coba bongkar gitu, cari kelemahan-kelemahan, tapi tidak terlalu ini. Saya lihat semua pertanyaan yang ada di tujuan sudah dielaborasi dalam kesimpulan. Cuman salah satu yang masih dan nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing. Jadi saya lihat ekonomi pengembangan potensi hidrologi sumber daya air itu belum terakomodir di dalam judul. Judul cuma dampak perubahan tutupan lahan terhadap dinamika hidrologis. Dampaknya, berarti lihat R kuadratnya itu tadi. Itu dampaknya atau pengaruh. Jadi apa namanya perhitungan ekonomi, nah itu belum kelihatan terakomodir di sini. Nanti bisa disesuaikan, tapi itu tidak terlalu apa namanya penting. Saya kira itu Pak Fuad. Mudah-mudahan. Selamat ya, Saudara Bagas. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih Pak Helmi yang cukup cermat ya untuk apa itu? Bahasa Jawanya itu metani. Bahasa Indonesia apa metani? Paling soni Pak. Menulis tentang naskah ini ya. Mohon izin untuk berikutnya dari saya Pak Yanmar, Pak Helmi dan Pak Japron. Saya menyoroti dulu dari kelengkapan dokumen. Ini masih ada perlu beberapa yang ditambahkan. Yang pertama adalah lembar pengesahan yang nanti kan ada 2 itu lembar pengesahan. Yang satu ditandatangani Pak Dekan dan Kaprodi. Nah, yang 2 yang ditandatangani oleh para pembimbing dan penguji. Nah ini kan baru ada 1. Kemudian bagian penting dari sebuah tesis adalah abstrak. Abstraknya belum ada kan. Nanti abstraknya bagaimana? Ya nanti Anda buat 1 alinea. Kemudian jumlah katanya tidak lebih dari 500. Isinya adalah latar belakang 1 sampai 2 kalimat, kemudian tujuan penelitian, metode Terekam. kemudian metode,
hasil. Nah, dalam abstrak juga harus ada kata kunci. Nanti kalau orang ingin mencari penelitian yang relevan itu tinggal ketik kata kunci, maka nama penelitiannya akan muncul. Abstraknya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Baik, Pak. Ya, kemudian saya mengomentari bab 1. Bab 1 itu mestinya harus ada setelah tujuan itu manfaat penelitian. Pasti manfaatnya. Manfaat bisa Anda bagi atau Anda kelompokkan menjadi manfaat akademik, manfaat praktis, manfaat bagi masyarakat atau manfaat bagi pengambil kebijakan. Oke, itu terus kemudian nanti ada, tentunya harus ada state of the art namanya. State of the art itu penelitian-penelitian yang serupa yang pernah dilakukan apa saja. Nah, kemudian Anda mengisi celah atau gap yang mana dari penelitian yang sudah dilakukan. Itu nanti ada ya. Kan tentu ada penelitian yang terkait dengan dinamika tutupan lahan, kemudian pemanfaatan, nanti Anda catat. Nah, harusnya itu di awal sebelumnya, Mas. Jadi Anda baca dulu paper, 15 paper terkait dengan tema ini, Anda baru ketemu sebenarnya kenapa kok ini yang harus diteliti. Itu dasarnya itu karena Anda sudah baca artikel. Ini malah dibalik. Dibalik artikelnya dicari belakangan, penelitian sudah dilakukan. Terakhir nanti ada Anda buat kerangka berpikir penelitian. Kerangkanya bagaimana sih? Nah, yang sudah dipresentasikan. Mbah Sadim ini adalah salah satu peraih Kalpataru karena beliau sudah menghijaukan lahan bekas kebakaran, itu benar. Nah, tapi yang belum disebutkan adalah jenis tanaman yang Mbah Sadim tanam adalah dari kelompok ficus. Ficus itu apa? Beringin. Kelompoknya beringin. Jadi kelompok itu yang memang mempunyai kemampuan untuk menangkap atau berperan sebagai spons. Jadi tidak semua pohon bisa dijadikan sebagai alat untuk assessment area untuk menangkap air. Kalau sawit kan nggak bisa, walaupun sama-sama punya daun. Nah itu nanti yang harus Anda tonjolkan. Nah pertanyaan saya sekarang Mas, Anda melakukan wawancara dengan Mbah Sadim enggak? Kalau wawancara sebenarnya lebih ke arah ngobrol, Pak. Karena Ya, memang ya. Tadi kan Pak Helmi sudah menyoroti itu. Iya. Bagian mana yang dihijaukan Mbah Sadiman? Karena kan yang melakukan konservasi kan Mbah Sadiman. Kalau yang Anda ceritakan di tabel ini adalah namanya suksesi primer. Ya kan, ada lahan kebakaran atau kena erupsi gunung atau kena tsunami, habis tuh. Mulai dari nol lagi. Nanti yang muncul apa? Tanaman perintis, lumut. Nanti setelah lapisan topsoil terbentuk, baru muncul rumput. Rumput terjadi menjadi nanti semak. Nanti mencapai yang namanya klimaks. Klimaksnya ya hutan belantara. Nah ini kan, kalau melihat data ini sebenarnya kan ini hanya suksesi saja. Bukan dari kontribusi konservasi yang lain Mbah Sadim. Nah nanti mungkin bisa ditambahkan, Anda aslinya mana? Maksud masih bisa kontak dengan Mbah Sadim kan? Mungkin ke sana sih, Pak. Ya nggak harus bisa ditelepon, itu bisa enggak? Untuk Mbah Sadimanya sendiri untuk komunikasi Harus langsung. Iya, karena secara langsung pun untuk Ini kecamatan Mbah Sadim itu di Bulukerto, Pak. Bulukerto. Ini lereng Gunung Lawu ya? Iya. Nah, nanti ditanyakan lokasi mana yang dihijaukan dulu Mbah. Kemudian kira-kira berapa jenis yang ditanam? Apakah hanya satu jenis atau spesies maksudnya? Satu spesies atau ada spesies lain? Jumlahnya berapa yang sudah ditanam, dan kawasannya cakupannya sampai mana, dilakukan dari tahun berapa, itu nanti bisa kelihatan ya. Jadi dinamikanya ini karena memang dari konservasi itu kan ada banyak kita berbicara tentang ilmu lingkungan. Nah, Anda kan misalnya gini ya, ini salah satu contoh ya, NDVI ya Pak Helmi namanya. NDVI-nya itu kan hijau itu. Itu kan yang mengindikasikan tutupan lahannya. Tapi kan nggak tahu kan jenis apa yang ditanam di situ. Nah itu yang perlu ditambahkan. Kan tentunya akan berbeda nanti setiap jenis tanaman itu kemampuan untuk menyimpan airnya. Jadi bisa ditambahkan dari peta itu
ada hasil apa? Kalau survei langsung saya kok nggak bisa ya, luasnya itu berapa hektar ya? Iya, itu Pak. Kemudian juga background Anda kan juga mungkin mengidentikan tanaman juga mungkin apa S1-nya Pak Mas? Fisika Pak. Fisika tanaman itu susah. Nah, itu nanti tambahan dari saya itu silahkan nanti bisa ditambahkan untuk bisa membuat tesismu lebih apa lebih berbobot. Baik Pak. Berbobot itu berarti halamannya juga tambah. Tapi memang ya ini kemudian yang ini Mas sekedar masalah layout sebenarnya. Jadi petamu ini sebaiknya nanti digabung saja ya. Jika kita bisa melihat dinamika, kalau ini kan dipisah-pisah nih. Jadi 2 halaman, jadi 3 halaman malah. Jadikan 1 halaman dalam bentuk kolektif nanti bisa kelihatan. Karena kenapa saya pisah-pisah itu sebenarnya ada ketakutan itu nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Takut saya seperti itu, tapi karena sangat kecil Pak. Nah, ini kan legendanya kan bisa 1 saja. Atau tidak perlu dikasih legenda ya Pak? Ya perlu, tapi 1 saja kan sama toh. Warna hijau menunjukkan yang mana hijau muda itu. Itu kan setiap peta dikasih legenda. Legendanya 1 saja. Nanti bisa kelihatan langsung. Dan saya sepakat dengan Pak Elmi tadi ya tentang arah apa namanya surface runoff-nya ya. Surface runoff-nya itu apakah mengarah ke das yang dari kalau melihat apa ya topografi atau kontur dari peta ini kita nggak lihat. Bisa nggak Pak Elmi itu kelihatan konturnya ya? Ini Pak. Jadi kelihatan tuh aliran air permukaannya kemana. Dan juga saya pernah lihat YouTube-nya Mbah Sadiman itu dengan dilakukan penghijauan itu mulai muncul ada beberapa mata air yang dari situ. Betul. Nggak perlu Anda tambahkan karena kan itu sebagai sumber apa aliran di geneng. Betul. Mikrohidro tadi. Sudah ada belum di sini? Belum Pak. Nah itu yang mau saya garis bawahi Pak. Jadi sebenarnya di sana itu tidak ada mata air, namun di bawah akar-akar pohon beringin itu terjadi resapan air. Jadi aliran airnya itu terlihat basah di bawah pohonnya, namun tidak seperti mata air yang memang banyak. Seperti itu. Tapi kan nanti kalau ngumpul lama-lama tetap dialirkan. Iya. Ada enggak tahu syarat minimal untuk bisa dipakai sebagai sumber tenaga PLT MH? Kalau dari debitnya berapa? Kalau minimum. Kalau mikrohidro yang layak itu sebenarnya dilihat dari dayanya sih Pak. Apa? Daya. Jadi daya yang dapat dibangkitkan, karena untuk debit sendiri itu bukan hanya komponen satu-satunya, masih ada komponen ketinggian dan juga efisiensi dari apa namanya alatnya Pak. Jadi kalau melihat kontur di Desa Geneng itu pegunungan, jadi ketinggiannya bisa dibuat sangat besar, ekstrim, dan kemudian untuk apa daya yang dibangkitkan kalau mikrohidro itu sekitar 1000 watt Pak. 1000 watt outputnya? Iya, 1000 watt. Itu cukup untuk aliran skala rumah tangga Pak. Kayak saya gini, skala rumah itu berapa rumah? Tidak banyak Pak. Kalau 1000 itu kemungkinan hanya untuk 1 rumah. Dan tadi kan Anda kan ngitung juga untuk apa analisis ekonominya. Iya, maka pemanfaatannya dalam pemanfaatan komunitas Pak. Jadi seperti penerangan listrik desa. Oh, berarti untuk fasilitas umum. Kemudian bisa dikembangkan menjadi apa namanya? Mungkin untuk hilirisasi pertanian dijadikan sebagai penggerak alat apa namanya pertanian di sana seperti pengaduk kopi dan sebagainya, arahnya ke situ Pak. Bukan untuk rumah tangga ya? Kalau digunakan untuk per rumah saya kira belum cukup Pak. Termasuk tadi ya dari modal yang dipakai. Itu kan harus beli generator, beli kincir dan sebagainya, instalasi dengan output yang dihasilkan memang apa namanya? Kalau tadi Anda gitu kan pakai NPV ya, net present value. Iya Pak. Coba dengan BC ratio misalnya, benefit cost ratio. Jadi modal yang ditanam, yang diinvestkan itu akan balik berapa lama? Ya, itu jadi jangan sampai nanti
lebih apa namanya, lebih besar modal yang diinvestasikan daripada hasilnya. Itu realisasi ekonomi kan banyak kan, ada namanya apa namanya IRR ya, internal return dan sebagainya. Itu tidak hanya dari satu aspek NPV-nya, tapi juga dari sisi rasio dan apa namanya IRR tadi ya. Karena saya lihat BEP ya, BEP itu penting juga, break-even point-nya. Kemarin Pak DCU, Pak Wadek kita itu membuat namanya Pico Hydro, bukan mikrohidro. Nah itu dengan aliran yang lebih kecil, biaya lebih murah, itu menghasilkan output yang lebih besar. Nah, itu mungkin bisa menjadi apa namanya salah satu alternatif untuk pemanfaatan sumber daya alam berupa air. Nah modal berikutnya tadi tentang kemiringan ya. Memang berarti secara alami kemiringannya cukup untuk turbin ya. Iya. Ini salah. Nah tadi Pak Helmi juga gimana sih mau diletakkan dari peta ini Mas? Untuk itu yang ada di halaman 29 Pak. Jadi yang 29. Sudah terbentuk catchment areanya. Oh ini di sini ya? Iya Pak. Nah itu di bagian yang warna kuning saya highlight di situ. Nanti pada bagian bawah ujungnya itu akan diletakkan mikrohidronya. Termasuk tadi perbandingan Anda kenapa harus membanding atau validasi atau apa nih Mas? Iya Pak, validasi Pak. Di luar ini sekarang, Anda tahu nggak dulu Bengawan Solo itu mengalirnya ke pantai selatan? Ini di luar konteks ini. Apa tadi Pak? Bengawan Solo itu dulu mengalirnya ke pantai selatan. Iya, namanya Bengawan Solo Purba. Jadi dulu itu Bengawan Solo itu ngalir ke selatan, muaranya sekarang namanya di Pantai Saking. Nah, karena ada pergerakan geologi terangkat sehingga harusnya ke sana. Sekarang lembahnya Bengawan Solo Purba itu ada desa namanya Potawati. Potawati itu sana itu karena di lereng yang sangat curam, Pak. Dasnya itu curam banget itu yang di selatan. Tapi pendek. Kalau sekarang kan berapa ratus kilo itu ya sampai ke Tuban. Sekarang dulu cuma puluhan kilo dari Wonogiri ke Sadeng. Pak Sadeng itu kan perbatasan antara Gunung Kidul dan Wonogiri. Ini bagus di desa Potawati itu sekarang dikasih dana keistimewaan. Seluruh desa sana dibangun kayak kerajaan dulu. Pagar-pagarnya kayak zaman Majapahit termasuk fasad rumah-rumah di situ. Nah karena ketinggian tebing atau tebing sungai yang curam, matahari itu baru kelihatan jam 8 pagi. Nanti jam 4 sore sudah mulai gelap. Jadi kalau subuhan di sana ya subuhan jam apa? Hutan bukit ya. Coba nanti kamu main sana. Potawati, bisa Potawati. Saya pernah ke sana. Jadi kalau lihat tuh memang dan subur banget. Dihuni karena subur kan. Das itu kan subur karena mereka kan bawa lapisan ya. Lapisan topsoil itu kan yang subur banyak nutrisi. Dicari dia itu ada Desa Potawati di lembah Bengawan Solo Purba. Dari saya cukup ya, Mas. Siap, terima kasih Pak Fuad. Dan berikutnya kami persilahkan Pak Dr. Yanuar, silakan. Silakan Pak Yanuar. Dari 12 targetnya kita harus sambil rapat juga. Juga bersentuhan penelitian, ada simbolnya dari 14 dari 4. Mungkin Mas Bagas harus berlatih untuk menyampaikan hal yang rumit itu menjadi yang lebih simpel gitu. Ya, jadi kalau nggak salah saya sama penguji kemarin sudah mengkritik Anda PPT-mu atau presentasimu itu kebanyakan angka-angka yang meaningless. Ya, jadi kalau sudah sampai pada ujian, mestinya tidak berkutat pada angka-angka yang meaningless, tapi harusnya angka-angka yang meaningful gitu. Jadi ke depan sih itu aja. Saya sebagai pembimbing cukup sampai di sini aja. Makasih Pak.
Terima kasih Pak Yanuar. Cek. Baik, terima kasih Pak Fuad. Yang kita hormati Pak Helmi, Pak Yan, dan juga Mas Bagas. Selamat Mas Bagas. Ini sudah pada ujung akhir dari tanggung jawab Anda di Prodi Mil ini. Ya, semoga nanti nggak ada halangan lagi. Jadi secara umum tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Helmi. Jadi cukup detail sekali sampai beliau menelisik ya tadi ya, mencari poin-poin yang sekiranya memang masih harus dikonfirmasi. Termasuk peta harus dilengkapi dengan gambar sungainya maupun batas dasnya dan sebagainya, itu akan fokusnya lebih kelihatan. Kemudian juga dari Pak Fuad tadi ada konfirmasi atau klarifikasi mengenai beberapa poin yang perlu mungkin dimungkinkan untuk ditambahkan, jumlah jenis atau jenis yang memang disukai atau dikelola Mbah Sandiman sendiri itu juga perlu disampaikan. Dari Pak Yan, ya, tampilannya harus lebih banyak ilustrasi atau skematis atau tabel dalam bentuk data grafis, mungkin lebih bagus. Baik, jadi untuk redaksi tadi sudah disinggung Pak Fuad mengenai format-formatnya, baik itu jenis tulisannya, ukuran fontasinya, itu tadi sudah disinggung oleh Pak Helmi. Kemudian gambar ya, tadi gambarnya juga masih secara eh, kondisi masih bisa ditingkatkan, baik itu kelengkapannya maupun kontrasnya ya masih sangat halus sekali, nanti susah untuk bisa membedakan. Kemudian juga secara urutan ini abstraknya juga belum kelihatan, tapi malah di belakang muncul ringkasan. Jadi biasanya hanya di abstrak saja di depan, satu paragraf saja. Kalau ringkasan memang isinya bisa beberapa paragraf, tapi kalau ringkasan cukup satu saja yang isinya lengkap. Kemudian untuk ada pernyataan mengenai ekstensifikasi di sini. Ada di halaman berapa itu, Mas? Oh ya, sebelumnya yang redaksi ya. Jadi untuk halaman pengesahan ini, ketua titik-titik, anggota titik-titik ini sudah disiapkan 3 kali. Masih titik-titik terus. Jadi nanti harus sudah lengkap semuanya, termasuk ya yang di kata pengantar itu ya ditulis semuanya tuh, ya. Ya itu, ya, iya, itu belum kecantum itu. Kemudian subjektivitas diminimalisir, saya, ibu saya dan sebagainya itu nggak terlalu penting. Langsung saja beliau nama bunda atau siapa gitu ya. Jadi untuk intensifikasi dalam halaman 27, pertanian lahan kering meningkat dari sekian pada tahun 2000 menjadi lebih besar pada tahun 2000, mencerminkan intensifikasi. Ya, intensifikasi itu counterpartnya apa Mas? Pasangannya. Halaman 27 di sini tertera intensifikasi. Nah, sebelumnya intensifikasi itu counterpartnya apa? Pasangannya apa? Ya, apa intensifikasi? Inten dari kata aslinya. Hmm?
itu praktek budidaya pertanian ini bahasa aslinya pemanfaatan lahannya lebih intens, lebih sering. Jadi dalam satu periode musim tanam itu tidak cuma 1, 2, tapi juga bisa 3 dengan komoditas yang bervariasi. Padi kedelai padi dan sebagainya itu termasuk intens. Tetapi kalau di sini kan yang bertambah luasannya. Berarti apa? Nah iya, dari 25 hektar menjadi 32. Counterpartnya intensifikasi tadi loh. Ini kelewat nih nanti pengertiannya. Ekstensifikasi. Kalau hutan itu terus ditanami, misalnya karena tadi ada perubahan luasan lahan dan sebagainya termasuk pertanian. Kalau hutan itu ditanami tanaman pangan, itu termasuk intent atau extend. Ayo. Dari pohon hutan, bawahnya dikasih empon-empon, dikasih porang, dikasih jadinya apa? Ya, coba. Ya, jangan gedean gitu. Sertifikasi. Kalau dari sisi pertaniannya, dari sawah menjarah ke hutan namanya ekstensifikasi. Kita bisa bedakan. Kemudian dinamika luas tadi, ya ada perubahan-perubahan tadi. Itu secara umum apa yang terjadi sampai warisan yang terjaga tadi. Fenomena yang lain apa? Apakah itu pertanian berbeda, APK, atau apa? Mereka apa? Luasannya berubah. Itu perkiraan teoritik atau memang fakta yang didapati di lapangan. Perkiraan. Nah, kalau perkiraan ya harus ada referensi pembandingnya. Di banyak kasus itu fenomenanya apa? Kalau di KHDTK, peta itu memang beralih terus karena dijual sebagai tanah garapan. Nah, itu kalau nanti dibandingkan kajiannya dengan yang lain, ini lebih dinamis ini perubahan dari sawah lahan kering menjadi lahan campuran. Nah, itu fenomena perubahan dari budidaya pertanian ke peternakan, agrosilpa. Nah, itu juga di dielaborasi, dijustifikasi apakah itu juga cukup konservatif atau mendukung dalam irigasi air. Kalau konservatif kan berarti rumput makan. Rumput makan hanya dipanen batangnya. Sementara luas bawahnya, rumputnya tetap ditinggal sehingga nanti akan tumbuh. Sehingga tidak mengolah dan merusak tanah. Nah itu kan dari sisi konservasi air sangat mendukung. Jadi terlepas dari fenomena Mbah Sandima dengan pohon beringinnya, praktek menuju agropastura ini juga lebih konservatif, juga membantu untuk bisa memperbaiki siklus hidrologi setempat. Jadi nanti dicarilah ya luaran-luaran penelitian yang lain yang terkait dengan siklus hidrologi, karena intinya ini kan kemampuan dari suatu kawasan tutupan lahan yang bisa memicu atau mengundang air jadi kinetik listriknya. Jadi jangan satu Mbah Sandiman terus gitu ya. Jadi ada fenomena
perubahan dari kebakar menjadi suksesi, ada juga mbah santiman, ada juga pola peralihan lahan kering, ada juga misalnya ada kearifan lokalnya enggak? Tidak ada. Nggak ada. Malah ada invasi ke hutan ya Betul. yang terjadi. Oke, jadi itu nanti disinggung semuanya. Saya kira nanti masih memungkinkan untuk dikembangkan lagi argumen-argumen yang disampaikan di sini. Jadi tetap perlu pendamping atau penguat argumentasinya. Saya kira itu Bapak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jafar atas tanggapan dan juga arahannya. Kita masuk sesi ketiga yaitu sesi penetapan. Untuk itu kami persilahkan Saudara Bagas untuk meninggalkan ruangan sebentar. Kami akan berdiskusi dulu.